Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Kudoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun, hari ini kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk materi pembelajarannya, Ibu sajikan melalui video ya. Mohon ditonton. Adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Mari kita perhatikan gambar berikut secara bersama-sama. Apa yang dilakukan Adam sehingga jatuh sakit? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Adam suka jajan sembarangan sehingga dia jatuh sakit. Kenapa jajan sembarangan membuat sakit? Karena makanan yang kita beli di luar belum tentu menjamin kebersihan dan kesehatan makanan itu sendiri. Nah, manusia tumbuh memerlukan makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Seperti gambar yang Ibu tampilkan. Ini ya, makanan yang sehat. Kebersihan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan tidak bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan kita akan terganggu, seperti gambar ini. Gambarnya apa adik-adik? Ya, benar sekali, seorang anak laki-laki yang sedang sakit perut karena makan makanan yang tidak bersih atau banyak kumannya. Ini ya, banyak kumannya. Nah, bagaimana cara untuk menjaga agar tetap bersih? Menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat, caranya yang pertama, yaitu menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Selain menjaga kesehatan makanan, kita juga harus mencuci tangan. Dan yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa merupakan ungkapan terima kasih atas karunia yang diberi Tuhan. Menjaga kebersihan makanan dan berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan sikap bersyukur yang merupakan sikap pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, ada yang masih ingat bunyi sila pertama? Masih ingat tidak? Ya, benar sekali. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada burung Garuda ini, yang mana coba simbolnya? Iya, benar sekali. Simbolnya dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan oleh bintang. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan, dilakukan dengan bersikap saling menyayangi. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang kepada makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Kalian saling menyayangi di rumah kan? Iya, kita harus saling menyayangi ya sesama makhluk hidup, apalagi kalau keluarga. Sayangi ayah ibumu, saudara-saudaramu, agar kita termaksud orang yang bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini coba kalian lihat ada gambar apa? Iya,
benar sekali. Ada gambar peternakan sapi. Dan yang kedua, ada gambar orang yang sedang memerah susu sapi. Yang ketiga, ada gambar pabrik susu. Dan yang keempat, ada susu kemasan kotak. Kalian sudah sering minum susu kemasan kotak kan? Iya, pasti semua sudah pernah minum. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam kemasan kotak, siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Mari kita simak. Mari belajar berhitung. Nah, yang pertama, perusahaan A memproduksi 1.400 kotak susu. Sedangkan perusahaan B memproduksi 1.300 kotak susu. Perusahaan C memproduksi 1.800 kotak susu. Dan perusahaan D memproduksi 900 kotak susu. Nah, ada pertanyaan, perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu? Coba perhatikan pada kolom ini. Perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Perusahaan C. Karena perusahaan C memproduksi 1.800 kotak susu. Baik, kita pindah. Kemudian, pertanyaan lagi. Perusahaan mana yang paling sedikit menghasilkan susu? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Perusahaan yang paling sedikit memproduksi kotak susu yaitu perusahaan D. Karena perusahaan D hanya memproduksi 900 kotak susu. Nah, kita belajar berhitung ya. Berapa jumlah kotak susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B? Jadi, berapa ditanyakan berapa jika perusahaan A dan B memproduksi kotak susu. Kita jumlahkan ya. Kita lihat, perusahaan A menghasilkan 1.400 kotak susu. Sedangkan perusahaan B memproduksi 1.300 kotak susu. Kita jumlahkan kedua hasil ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama juga dengan 0. Nah, 4 ditambah 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 7. Dan 1 ditambah 1 hasilnya ada 2. Maka perusahaan A dan B jika dijumlahkan menghasilkan 2.700 kotak susu. Adik-adik paham? Paham sampai di sini? Iya, semoga adik-adik paham ya. Nah, demikian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih, tugasnya akan Ibu Guru bagikan pada file Word ya. Selamat mengerjakan. Video pembelajarannya sudah adik-adik tonton kan? Semoga adik-adik mengerti dan paham ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugas. Ibu Guru tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.